Selamat bertemu dengan channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Jangan lupa sedulur semua untuk bersedekah jariah subscribe di channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Bunyikan lonceng untuk mendapatkan kiriman video channel YouTube Misteri Eyang Didi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen akan melakukan rogo sukmo mengungkap mitos pesugihan di makam Sunan Bayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kesempatan ini, Misteri Eyang Didi akan melakukan rogo sukmo, meminjam sukmo simbah Ki Ageng Pandhanaran, Ki Ageng Sunan Bayat, untuk mengetahui asal-usul silsilah, apakah benar berziarah ke makam simbah Sunan Bayat itu disalah artikan, atau memang benar berziarah ke sana itu meminta kekayaan, benar-benar dikasih kekayaan oleh Allah. Yang kedua, masalah minta jabatan atau pangkat. Banyak juga terdengar kabar di masyarakat, banyak peziarah yang berniat ke sana itu meminta supaya diberikan jabatan atau pangkat. Yang pertama tadi masalah rumor mitos berziarah ke makam Sunan Bayat Ki Ageng Pandhanaran bisa mendatangkan kekayaan atau pesugihan. Itu benar apa tidak? Nanti silahkan tanya kepada sukmo simbah Ki Ageng Sunan Bayat. Eyang Didi akan meminjam kepada Allah sukmo simbah Ki Ageng Pandhanaran Sunan Bayat untuk menjelaskan bagaimana kronologinya mitos yang beredar di masyarakat tentang pesugihan di balik makam Sunan Bayat. Yang kedua, masalah jabatan pangkat di balik makam Sunan Bayat. Para peziarah banyak sekali yang meminta masalah pangkat jabatan. Semoga Allah meridhoi, mendatangkan dan memasukkan sukmo simbah Ki Ageng Pandhanaran ke tubuh Eyang Didi untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna Allaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biridolillah Allah subhanahu wa ta'ala bika jadir qabul. Allahumma ya Allah, saya mohon padamu ya Allah, ridho, rahmat, hidayah, taufik, anugerah Engkau ya Allah. Saya mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Berikanlah ya Allah
ridho izin meminjam sukmo Simbah Ki Ageng Pandhanaran, Simbah Sunan Bayat. Datangkanlah dan masukkanlah ke tubuh, ke jiwa, raga yang didik untuk sementara, untuk memberikan penjelasan. Setelah itu kembalikanlah ya Allah, ambillah ya Allah di sisi Engkau yang mulia ya Allah. Allahumma ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah jiwa raga saya ya Allah, kuasailah sepenuhnya ya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di sana? Ada apa kalian semua di sana mendatangkan sukmo saya ke tubuh si Wulan Didik ini? Ada apa kalian semua? Mau minta keterangan ya, keterangan katanya bagian ya banyak Sunan Bayat bisa mendatangkan kekayaan gitu. Kekayaan Bisa ada apa lagi yang kamu tanyakan? dan bisa, dan yang kedua itu katanya jabatan, minta pangkat di sana itu. Katanya kabulkan hanya yang ke sana. Itu yang menjadikan manusia murtad, manusia yang berbuat syirik. Itu kamu ketahui. Kamu mempertanyakan masalah kekayaan, masalah jabatan, masalah pangkat. Kamu perlu ketahui, Ki Ageng Pandhanaran, kalian ketahui, Ki Ageng Pandhanaran Sunan Bayat, saya dulu adalah Adipati Bupati Semarang, menggantikan ayahanda Pangeran Ki Ageng Pandhanaran. Kalian ketahui, saya
sebelum saya dinobatkan menjadi Bupati Semarang, saya dulu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Saya berguru ke Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Saya belajar agama Islam. Saya sebelum jadi bupati, saya manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diajarkan untuk beramal sedekah, berakhlak mulia. Itu sebelum saya dinobatkan menjadi bupati menggantikan ayahanda Ki Ageng Pandanaran. Setelah saya dinobatkan jadi bupati, semuanya menjadikan saya itu jauh dari Allah, jauh dari Allah. Pangkat jabatan itu menjadikan saya kufur. Saya memuja-muja pangkat jabatan. Setelah itu saya itu mengumpulkan harta kekayaan. Saya dewa-dewakan harta kekayaan itu, menjadikan saya jauh dari jalan Allah, jauh dari jalan Allah. Gelap mata, gelap hati. Kehidupan saya hanya memikirkan dunia, memikirkan harta, memikirkan jabatan. Itulah saya, Ki Ageng Pandanaran. Setelah berjalan waktu, saya didatangi Ki Ageng Sunan Kalijogo untuk menyadarkan saya untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu semua, saya menolak ajakan Ki Ageng Sunan Kalijogo. Karena apa? Manusia di dunia itu tanpa pangkat jabatan, tanpa harta kekayaan itu akan dihina orang. Itu pendapatku. Pendapat yang salah menurut Ki Ageng Kalijogo. Di dunia ini tiada harta, tiada pangkat, tiada jabatan itu akan direndahkan orang, tidak akan menjadi mulia. Itu pendapat saya. Akhirnya saya serakah rakyat Semarang saya tekan dengan pajak yang tinggi untuk memperkaya diri saya. Saya lupa dengan sedekah, saya lupa dengan jalan Allah. Itu setelah Ki Ageng Sunan Kalijogo berkali-kali mengingatkan saya. Akhirnya saya mendapat hidayah Allah. Saya diutus Ki Ageng Sunan Kalijogo untuk menebus dosa-dosa saya. Saya harus pergi dari Semarang ke Gunung Jabal Kat di Tembayat, Klaten, untuk
mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertawaduk kepada Allah, menyebarkan agama Allah. Itulah jabatan, kekayaan, semua saya tinggalkan. Saya tinggalkan. Semua sia-sia. Harta jabatan hanya menjauhkan diri saya, jiwa raga saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ketahui, itulah saya akhirnya menetap di Gunung Jabal Kat, Tembayat, Klaten, menyebarkan agama Allah di sana dengan mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri saya, hati saya. Itulah saya. Kenapa kalian tanyakan? Saya yang jauh-jauh dari Semarang ke Gunung Jabal Kat dengan niat yang tulus untuk bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada Allah. Kenapa manusia-manusia yang serakah dengan dalih berdatangan ke makam saya di Tembayat, tetapi dengan niat tidak untuk Allah, tidak karena Allah, tapi justru mencari kekayaan, meminta kekayaan, meminta pesugihan, meminta jabatan. Itu salah kaprah, salah kaprah, salah kaprah. Karena apa? Saya dulu datang dengan kedua istri saya ke sana itu hanya dengan niat hati yang tulus karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kekayaan. Justru kekayaan yang ada pada diri saya tinggalkan. Jabatan saya tinggalkan. Harta benda saya serahkan untuk umat manusia, untuk kepentingan jalan Allah. Manusia-manusia yang syirik, yang serakah datang ke makam saya di Gunung Jabal Kat, meminta kekayaan, pesugihan, jabatan, pangkat. Itu salah kaprah. Itu sangat dilaknat Allah kalau di sana cara memintanya tidak bertauhid kepada Allah. Kalau memintanya kepada saya itu jelas itu perbuatan syirik. Kalau meminta kepada selain Allah itu jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan zalim, perbuatan zalim, zalim. Kalau saya dulu diajarkan Ki Ageng Sunan Kalijaga supaya bertauhid kepada Allah,
meminta kepada Allah, bekerja dengan tangan, dengan tenaga, dengan berdagang secara Islam, secara hukum Islam. Itulah ajaran yang diberikan kepada saya dulu waktu saya kerja berkat untuk berdagang secara Islami. Silahkan kalian semua datang ke makam saya di mana dengan niat tulus ikhlas kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Di sana lakukanlah ritual secara Islami dan bertauhid kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, meminta diangkat derajatmu di sisi Allah yang mulia, diberikan kemuliaan pangkat jabatan oleh Allah secara tauhid. Itulah cara yang halal. Minta kepada Allah supaya usahamu, kerjamu diberikan kelancaran oleh Allah. Usaha dagang apa saja, minta kepada Allah kelancaran, kelarisan daganganmu. Tapi jangan minta kepada aku, kepada selain Allah. Minta pada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan. Amalan yang pernah saya jalankan dulu waktu saya berguru dengan Ki Ageng Sunan Kalijogo. Saya untuk mendapatkan rezeki dari Allah secara halal dan barokah, itu saya diminta setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh, itu saya diminta mengamalkan surat Al-Imran. Saya baca sekali sampai 3 kali setiap habis sholat maghrib, tengah malam, dan setelah sholat subuh atau sebelum menjelang subuh. Itu saya lakukan tiap hari dengan membaca surat Al-Imran dengan tulus ikhlas kepada Allah, supaya semua usaha saya, dagang saya, ternak saya, dan usaha apa saja yang saya lakukan, saya kerjakan, itu diberikan kelancaran Allah. Kalau saya minta kedudukan tinggi di sisi Allah dan di sisi umat manusia di dunia, itu saya dianjurkan, disuruh membaca surat Yusuf setiap hari setelah habis maghrib, tengah malam maupun menjelang subuh. Itu juga saya lakukan 2 surat Al-Imran dan Yusuf. Itu ijazah karomah yang diberikan Allah lewat Ki Ageng Sunan Kalijogo, guru saya dulu.
kalau saya diajarkan meminta rezeki setiap harinya itu dengan doa, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin wa barakatuh minallah innaka ala kulli syai'in qadir. Itu saya baca setiap habis sholat fardu 3 kali. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin wa barakatuh minallah innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah ijazah-ijazah yang diberikan kepada saya waktu saya berguru sebelum berangkat ke Jabalkat, ke Gunung Jabalkat. Itulah ijazah-ijazah. Kalau kamu ke sana, ke makam saya di Tembayat Gunung Jabalkat, lakukanlah ritual secara islami, bertauhid kepada Allah. Bacalah surat-surat Al-Imran, Yusuf, dan mintalah kepada Allah supaya kamu dilancarkan rezekimu, diberikan rezeki yang halal barokah sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu halal. Jangan kau tiru perbuatan manusia syirik, manusia murtad yang meminta selain Allah. Itulah banyak sekali yang berniat dari rumah beribadah kepada Allah, tetapi di sana sudah lain niatnya, minta kekayaan, minta jabatan, tidak kepada Allah, kepada selain Allah. Itu terkutuk perbuatan terkutuk. Ya, terima kasih Mas. Itu pesan saya. Ki Ageng Sunan Bayat tidak pernah memerintahkan umat manusia datang ke makam saya dijabalkan untuk meminta kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah, bukan kepada saya, bukan kepada selain Allah. Itu perbuatan murtad, syirik, manusia serakah, manusia tamak, manusia gila harta, manusia gila jabatan duniawi. Itu akan musnah ditelan masa. Semua di dunia ini tidaklah abadi, semua akan kembali kepada Allah. Itu saja pesan saya. Ya, terima kasih Mas. Jangan kau lakukan perbuatan yang syirik, perbuatan yang dilaknat Allah di makam-makam wali Allah. Dimanapun kamu sekalian berada berziarah, silahkan dengan niat tulus ikhlas mendekat kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Janganlah kamu lakukan perbuatan yang menyimpang jalan Allah. Ya, itu saja pesan saya. Ki Ageng Sunan Bayat, Ki Ageng Pandanaran. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosanya ya Allah. Apabila apa yang saya lakukan ini ya Allah menyimpang di jalan ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Terima kasih kepada para subscriber channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen. Semoga amal sedekah jariah subscribe saudara semua diridhoi Allah, diterima amal sedekah jariah subscribe saudara, dan Allah membalas dengan keselamatan, kesehatan, jiwa, raga sekeluarga saudara semua selama hidup di dunia. Dan Allah memberikan karunia rezeki yang halal dan barokah dan berlimpah kepada semua subscriber channel YouTube Misteri Eyang Didi Pijat Karangawen yang berlimpah selama hidup di dunia. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan doa kita semua. Amin, amin, Allahumma amin.